Dinyalakan semua videonya, Mas, Mbak. Ini ada yang di kelas ya? Ada yang masih ini ya? Beberapa mungkin masih di luar kota gitu ya mungkin ya. Ya, oke. Oke, jadi untuk yang bab 6 ini ya, ini kalian sudah dapat waktu di SMA dulu. Jadi sama dengan yang waktu kalian di SMA ya. Kan ada apa impedansi kayak gitu ya, harus bolak-balik ya. Jadi pada prinsipnya apa fungsi sinusoidal itu ya. Jadi sin atau cos. Jadi saya harapkan kalian baca lagi tuh yang dari SMA atau mungkin di matematika ya ada ya yang trigonometri ya, sinus kemudian apa turunannya ya, integralnya ya, juga apa mungkin penjumlahannya ya, cos A plus B itu apa ya, sin A plus B, masih ingat dulu waktu SMA ya, sin A plus B apa itu dulu, sin A plus B kalau nggak salah sin cos gitu ya, sin A sin B minus cos A cos B ya. Jadi nanti kita akan pakai fungsi-fungsi itu, jadi saya harapkan kalian belajar lagi itu ya yang mengenai fungsi trigonometri. Nah, jadi yang bab 6 ini masih nyambung dari bab-bab sebelumnya, terutama bab 5 sama bab 4. Ya, kemarin yang bab 5 kan apa? Dari apa? Arus listrik menghasilkan medan magnet ya. Dan yang bab 5 ya, itu dari apa? Magnet yang berubah ya, itu bisa menghasilkan arus listrik ya, atau tegangan listrik. Jadi sebaliknya gitu ya. Nah, nanti kalau mereka sendiri kan karena I menghasilkan B, kemudian kalau I-nya berubah, B-nya berubah, nanti juga bisa menghasilkan I lagi, I-nya mempengaruhi dia sendiri, ya, maupun kawat-kawat apa arus listrik, kawat berarus di sekitarnya kan kemarin gitu ya. Jadi ada induktansi diri, ya, ada juga apa induktansi bersama, ya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas untuk menghasilkan arus listrik ya, atau tegangan listrik itu apa syaratnya? Harus terjadi apa? Perubahan luas medan magnet sama sudut, betul. Ya, jadi kemarin apa pakai hukum apa itu kemarin? Pakai apa? Faraday ya. Jadi untuk E ini ya, untuk E tekan tegas ya, atau bisa ditulis P itu apa? Minus apa? M D flux per dt. Ya, di mana fluxnya yang bisa berubah apa? B-nya kemungkinan berubah ya, atau A-nya, atau kemungkinan θ-nya. Ya, sudut antara B dan A. Nah, kemarin yang contoh perubahan θ itu apa? Kan listrik itu ya kemarin ya, listrik yang di rumah kita itu yang dari generator. Ya, masih ingat ininya berarti yang berubah apanya itu? Minus N apa? D. Kalau flux kan apa? B A cos theta ya per dt. Mohon maaf ininya agak error ininya. Ya. Kemarin yang berubah apanya? Kalau dari generator B-nya atau A-nya atau θ-nya? Mas Arkan. Halo, Mas Arkan? Kalau yang di, halo, ada Mas Arkan? Tidak ada? Oke.
Mbak Siska ada? Nah, Mbak, kemarin kalau yang di turbin itu ya Mbak, di generator, yang berubah apanya itu Mbak? Sudutnya, Bu. Sudutnya ya, berarti ini B sama A-nya? Kalau yang berubah ini tetanya ya, sudutnya berarti B sama A-nya sebagai apa? Konstan, betul. Ya, jadi kita keluarkan kemarin ya. NBA, kemudian D, ini ya yang berubah cos tetanya. Ya kan kemarin gitu ya. Nah, kemudian turunannya jadi apa itu? Minus M Theta jadi omega T, Bu. Theta menjadi Omega dikali T. ya, ntar dulu. Ini turunannya gimana nih? Mbak Adira. Nah, kemarin yang ini jadi apa Mbak turunannya? Jadi min sin ya, Bu. NBA, kemudian yang ininya jadi omega T ya kemarin ya. Kan karena turbinnya kan diputer ya dengan frekuensi omega. Ya, kan gitu. Jadinya gimana? NBA turunannya berapa ini? Min cos omega T. Min sama min ya, jadi ini plus ya. Plus Nah, omega sin omega T. omega T. Ya. Nah, ininya ini yang kita apa? Emax-nya itu ya. Jadi nanti persamaannya menjadi Emax kali sin omega T. Ya, nanti keluarannya bentuknya apa? Sinusoidal gini. Nah, ini Mas Mbak, sin omega T ini bisa aja kita sebut cos ya. Karena yang bentuknya seperti ini, fungsi yang naik turun seperti ini hanya sin sama cos ya. Nah, jadi tidak harus selalu sin. Ya, jadi kalian nyebutin ini cos juga boleh. Ya, jadi gambarnya seperti ini, Emax. Emax-nya berarti apa? Kalau di gambar kurva ini berupa ini ya. Puncak. Puncaknya apa sebutannya kalau di gelombang? Amplitudo. Amplitudo, betul ya. Jadi ini Emax-nya paling tinggi nih ya puncaknya. Kemudian ini kan omeganya, sudut apa? Frekuensinya. Ya. Gitu ya mungkin ya. Nah, nanti ini yang akan kita bahas nih di bab 6. Ya. Nah, nanti kan kalau yang DC kita udah dapat di bab 3. Ya. Nah, ini masih sama sih dengan yang kalian dapat di SMA waktu kemarin. Ya. Kan ada apa? Impedansi ya. Kalian ingat dulu Z itu ya. Impedansi itu apa? Akar R kuadrat plus, masih ingat? Dulu Min XC kuadrat. 100 XC kuadrat. Nah, nanti kalian belajar dari mana sih nih samaan ini dapatnya? Ya, yang kalian harus pahami ya, ada perbedaan antara arus DC dan arus AC ya. Kalau arus DC kan gambarnya gini, ya enggak? Konstan dia. Bisa plus, bisa minus, ya, bisa misalnya 6 volt atau minus 6 volt. Ya, atau minus 12 volt. Tapi pokoknya konstan. Nah, kalau arus AC, ya, gambarnya kan seperti ini ya, naik turun. Nah, bisa dijelaskan dengan apa? Fungsi sinusoidal, bisa sin atau cos, ya. Jadi sin boleh, cos juga boleh. Ya. Nah, bedanya ini kalau ini kan V-nya tetap ya 6 volt misalnya. Nggak ada persamaan sinusoidalnya. Ya. Dalam prakteknya ya, ini ya. Jadi yang DC ini yang AC. Nah, kemudian nanti dalam prakteknya Mas Mbak ya. R itu apa? Resistor ya. L itu apa? Ini resistor. Induktansi.
induktansi ya, atau induktor. Kalau alatnya yang ini C, kapasitor. Ya, jadi ada resistor, ada apa? Induktor, ada Kapasitor. ketiga benda penting dalam elektronika ini kan kita pakai sehari-hari. Ya, dalam alat elektronik yang kalian pakai sehari-hari pasti ada ininya. Ada ketiga benda ini. Ya. Nah, ini RLC ini kelakuannya beda, Mas, Mbak, di arus AC dan DC. Ya. Kalau di arus DC dulu, kalau resistor gimana, kan lewat ya, kayak resistor ya, dia berperilaku seperti hambatan, ya, mengurangi arus kan ya itu ya. Nah, kalau induktor gimana sama kapasitor? Mungkin ada yang tahu. Di arus DC, induktor dan kapasitor itu, kalau resistor kan lambangnya gini ya. Coba kalian tahu semua nggak? Coba kalian Google aja ya, sebentar. Resistor seperti apa, induktor seperti apa, kapasitor seperti apa. Silakan. Ini karena banyak kita pakai ya sehari-hari, itu pasti ada tiga benda ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin kita nggak sadar, cuman ada itu ya di dalam semua peralatan elektronik di rumah kita gitu ya, di kos-kosan kita itu isinya itu ya, hampir semua itu. Nah, resistor ini ya tandanya ya, kan bentuknya ada ini ya, mungkin yang garis-garis itu ya. Dulu di SMA ada praktikum nggak elektronika? Nggak ada ya? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada ya, ada yang ada mungkin ya. Nah, kalian coba lihat ya, resistor gimana. Kalau induktor lambangnya gini ya. Nah, kawat koil. Ya, bentuknya bisa kalian lihat di Google. Ya. Silakan dilihat dulu. Jadi ada gambaran kira-kira gimana ininya. Ya. Kemudian kalau kapasitor kan kemarin udah ya di waktu kita bab 2. Ya. Kalau kapasitor kan apa? 2 ini ya. Nah, jadi di arus DC ya, alat-alat ini perilakunya lain dengan ketika dia di arus AC. Ya. Nah, itu yang membedakan ini ya, apa namanya? Jadi kalau yang ada hubungannya dengan elektronika, tapi siapa yang sekarang nggak berhubungan dengan elektronika ya sehari-hari gitu ya. Nah, itu kalau di arus DC mungkin ada yang tahu, kalau induktor gimana perilakunya. Jadi alat-alat ini kalau di arus AC ya berperilaku seperti dia sendiri gitu. Ya, jadi dia berfungsi, RLC ini ya, komponen elektronika ini berfungsi kalau di AC ya, arus AC. Tapi kalau di arus DC gimana? Ada yang tahu? Kalau induktor jadi apa itu kalau dilewatkan arus DC? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Ada yang pernah ngoprek-ngoprek mungkin? Kira-kira gimana? Nggak ada ya? Belum pernah ini apa? Belum pernah coba? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Yang lain nggak ada yang pernah, mungkin pernah praktikum. Nih, jadi kalau yang di arus DC, induktor ini hanya berlaku seperti kawat lurus aja ya. Jadi kayak kalau kita pakai apa? Kita beri arus ya, arus DC, kemudian kita beri induktor di situ. Ya, ini kayak kawat biasa aja. Ya, jadi kayak kawat gitu biasa. Ya, kalau kapasitor gimana? Di arus DC. Bedanya ini ya, kalau arus DC lambangnya ini plus minus. Ya, bedakan dengan kapasitor. Kalau kapasitor sama ya panjangnya. Nah, kalau arus AC gambarnya seperti ini. Ya, sinusoidal ini. Ada yang tahu mungkin kalau kapasitor di arus DC yang terjadi apa?
kalau kita lewatkan arus DC di situ, misalnya ada kapasitor lewat situ ya, di mana itu? Apa yang akan terjadi? Gak ada yang tahu? Harusnya jadi nol ya, Bu. Nah, ininya jadi seperti rangkaian terbuka. Jadi kayak ininya nggak ada. Ya, jadi di arus DC kalau L itu jadi kawat, ya langsung. Ya, kalau yang C itu jadi terbuka ya malahan ya, nggak ada arus yang lewat. Ya, nah tapi kalau nanti kita lihat di AC beda ya berlakunya. Kalau resistor sama aja, ya di DC sama di AC tetap berlaku. Ya, seperti hambatan. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kalau misalnya suatu rangkaian, ya kita beri resistor di situ. Ya, resistor dan apa namanya? Arus AC ini ya. Ya, jadi arus AC melewati resistor. Nah, ini berlaku hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff pertama kedua itu tetap berlaku baik di arus AC maupun DC. Ya. Nah, arus AC DC ini ya, kalau di arus AC berarti gimana itu? Kalau hukum Kirchhoff pertama, Mbak Sabita, gimana itu? Hukum Kirchhoff pertama? Arus yang masuk di percabangan itu sama kuat kayak yang keluar di percabangan. Ya, berarti arus masuk sama dengan arus keluar ya, betul Mbak Sabita. Kemudian kalau Kirchhoff kedua, Mbak? Kirchhoff kedua tuh kalau nggak salah yang rangkaian tertutup itu Betul. Apa? Dalam sama dengan nol ya, Bu? apanya? GGL. Udah benar. Jumlah total ya. Ya, total GGL. Resultan GGL atau tegangannya itu sama dengan apa? 0 ya, dalam rangkaian tertutup ya. Kalau rangkaiannya terbuka nggak 0. Nah, ini juga sama. Ya, berlaku hukum Kirchhoff. Berarti gimana ini? V yang di sini ya, V yang di AC akan sama dengan kan ini ya. Jumlah V di sini ditambah jumlah V di resistor akan sama dengan berapa? Kan sigma E-nya atau sigma V-nya ya kan sama dengan 0. Kan ini ya, jadi tegangan yang di sini ditambah tegangan yang di sini harus sama dengan 0 ya. Nah, tegangan AC-nya V di AC. Nah, kalau arahnya ke sana, kalau misalnya arahnya ke sini ya. V-nya ke sana, I-nya arahnya ke sana kan berarti gimana? Dijumlah ya. Nah, kalau sebaliknya misalnya ya, jadi arahnya gini, berarti VAC dikurangi apa? Jumlah tegangan di resistor berapa? PR ya, sama dengan 0. Ya, jadi jumlahnya sama dengan 0, VAC-nya ya, itu dikurangi apa? Ini karena arahnya berlawanan ya. Tegangan di resistor berapa berarti? Kalau misalnya arusnya I, kalau misalnya arusnya gini ya. Jumlah tegangan di resistor berapa? V-nya sama dengan? Arus dikali resistor. I dikali R. I dikali R, betul. Ya, jadi kurangi I kali R sama dengan 0. Ya, nah sementara VAC-nya perhatikan, ya itu besarnya adalah V maksimum kali sin omega T. Ya, atau E maksimum kali sin omega T, bolehlah, pokoknya amplitudenya ya, tegangan maksimumnya. Ya, jadi nanti sama dengan apa? Vm sin omega T sama dengan I kali. Nah,
kita akan menghitung I-nya. Ya, jadi I-nya berapa itu? Jadi nanti I-nya itu sama dengan ini ya. Pm sin omega T dibagi dengan R. Ya. Nah, Pm per R-nya ini yang kita sebut dengan I max. Ya, IM. IM itu I maksimumnya. Ya. Jadi ini ada Vm, ini ada IM. Fasanya sama, ini sin omega T, ini juga sin omega T. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan nih ya, V-nya sama dengan apa? 2, ada nggak contohnya di buku? Enggak ada ya. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan 2, V sama dengan ini ya, 2 sin 10T, ya, kemudian saya lewatkan itu di resistor misalnya 10 ohm. Berarti I-nya gimana nanti persamaannya? Mbak Elizabeth. Ada Mbak Elizabeth? Iya, Bu. Ya, kalau V-nya ini ya Mbak, saya punya persamaan V seperti ini. Berarti I-nya gimana? Cara carinya. V max-nya berapa ini? V max-nya 2, Bu. 2. Berarti dibagi R ya. Jadi gimana? 2 dibagi R-nya 10. 10. Ya. Ininya gimana fasanya? Sama ya. Jadi ini sin omega T, ini juga sin omega T. Jadi gimana? Sin berapa? 10T, Bu. Oke, jadi nanti I-nya sama dengan apa? 0,2 sin 10T. Ya. Kalau kita gambarkan, ya kurvanya ini yang penting ini, Mas Mbak. Nanti mungkin diingat-ingat lagi menggambar trigonometri ya, fungsi-fungsi trigonometri. Nah, kalau kita gambarkan nanti jadinya gini, Mas Mbak. Ya. Jadi ini yang kuning ini misalnya gambar V-nya, ya persamaan V-nya. Ya. Maka I-nya ini hanya berubah apa? Tadi kan ini ya, V-nya ini, I-nya ini. Ya enggak? Sama fasanya. Ya, kalau sin 10T ya ini sin 10T. Dan nanti kalau fase tegangannya gini, fase apa? Ini fasanya ya, fasanya ini. Ya, yang plus 0 ini. Nah, fasanya juga sama, ya, yang berubah hanya apa? Amplitudonya. Ya, tergantung apa? R-nya. Ya, jadi nanti V max itu sama dengan apa? Kalau di R, rangkaian R, I max kali R. Ya, atau IM-nya itu sama dengan apa? VM per R. Tapi ininya harus ya. Jadi nggak cuman IM-nya aja, Mas, Mbak. Kalian harus perhatikan sin omeganya juga, ya, fasanya. Ya, sekarang coba saya punya persamaan ini misalnya. IM sama dengan 2 ya, sin omega jangan omega ya, bentar. Jadi nanti IM-nya itu sama dengan PM per R ya, hanya yang maksimumnya aja. Ya, kalian harus perhatikan juga sin-nya ya, omeganya. Kalau saya misalnya punya persamaan ini ya, untuk I-nya ya. Itu 2 sin apa misalnya?
4T plus 10 derajat. Ya, misalnya R-nya sama nih, R-nya adalah 10 ohm. Ya, berarti persamaan V-nya gimana ini jadinya? Mas Muhammad Razan. Ada Mas Muhammad Razan? Iya, Bu. Ya, V-nya gimana Mas? Berarti gimana? V max-nya dapatnya dari mana? Ya, I max sin WT kali R. Nah, I max-nya dikalikan R dulu ya. Oh iya, Bu. Nah, jadi berapa? V-nya sama dengan persamaannya gini. 2 kali 10 sin 4T plus 10. 100. Ya, jadi kalian perhatikan ini I max-nya itu sama dengan apa? V max per R. Nah, jadi V max-nya didapat dari apa? I max kali dengan R. Ini baru max-nya aja ya. Nah, untuk apa? Fasanya, ya, untuk fasanya kalian harus apa namanya? Fasanya kalian harus sesuaikan. Jadi yang apa? I-nya sama V-nya ini fasanya sama. Ya. Paham ya? Sampai sini ya? Paham, Bu. Paham ya? Jadi kalau digambarkan ini fasanya gini ya. Ini sama ya. Jadi fasanya itu sama ya, hanya beda di ketinggiannya aja. Kecuali kalau R-nya 1 ya. Kalau R-nya 1 gimana? Fasanya sama, kemudian Tegangan sama dengan arus. betul, amplitudonya sama ya. Jadi tegangannya sama dengan arusnya. Ya, gitu ya mungkin ya. Nah, itu untuk resistor. Ya, kalau kita lihat kalau induktor ya. Jadi kalau ini tegangannya ya, tegangan AC-nya itu kita lewatkan pada induktor ya. Kalau DC ya, kalau misalnya ini DC, ini kan hanya berfungsi sebagai kawat aja, kawat biasa gitu ya. Nah, ini kalau di arus AC gimana? Sama ya, masih hukum Kirchhoff kedua ya, sigma apa? Sigma V sama dengan 0 karena ini kan rangkaian tertutup. Jadi di VAC-nya ya, itu ditambah VDL itu akan sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat, masih ingat dulu tegangannya di induktor kan gimana? Minus L apa? Induktor yang hubungannya dengan DI per DT, betul. Ya, jadi ini ya, jadi VAC-nya tadi apa? PM sin omega T ya, plus VL-nya berapa? Minus L DI per DT itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi nanti ini ya, jadinya LDI per DT kita pindah ruas ke sebelah kanan atau ke kiri ya, terserah. Ya, LDI DT itu sama dengan PM sin omega. Ya. Nah, kan kita udah tahu V-nya ya, persamaan V-nya. Ini kan ya, persamaan V-nya. Nah, kita mau cari I-nya. Ya, I-nya berapa? Nah, kita turunkan dari sini. Nah, ya. Jadi, caranya gimana? Ini DI, DT-nya pindah sebelah sana, ya, ke kanan. L-nya juga pindah sebelah kanan. Ya. Nah, DI-nya sama dengan PM per L sin omega T. Untuk dapat I, gimana yang berarti? Diintegralin, Bu. Integral, betul ya. Ini integral, ini integral. Ya, ini integralnya dapat I, ini dapatnya integral sin, masih ingat? Min cos, Bu. Integral sin? Min cos, betul. Ya. Jadi ini PM per L, integral sin omega T dt itu adalah minus cos omega T. Jangan lupa ini ada omeganya. Ya, jadi ada tambahan seper omega di depannya ya. Ya, jadi kan ini jadinya gimana? I sama dengan PM per L, ininya sendiri apa?
minus 1/, kali cos omega T. Ya. Gitu ya, Mbak Mas ya? Bisa dipahami? Kan ini Bisa, Bu. integralnya 1/, omega, terus sin kan integralnya apa? Minus cos. Ya, jadi jelas sampai sini? Jelas, Bu. Yes, Bu. Ya, jadi nanti hasilnya Vm per omega L minus cos omega T. Ya, nah ini butuh ini nih ya, kalian review lagi yang apa mengenai gambar kurva sin cos ini. Ya, coba masih ingat nggak dulu yang kalau sin itu gimana? Kalau sin ya, kalau sin itu kurvanya kan gimana? Ini ya, kan gambarnya gini, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk cos gimana? Kan hampir sama. Puncak ketemu puncak, Bu. Ya, kan gini ya. Ini, terus gini. Ini sin, ini cos. Ya. Nah, untuk mendapatkan dari sin ini ke cos, yang kita lakukan gimana? Dari kurva ini, supaya dapat ini, yang kurva sinnya kita apakan? Kalau dari Dikurang 90 derajat, Bu. di apakan nih? Digeser ya, bisa ya? Dulu itu ya. Geser ke kiri atau ke kanan? Udah diterangin, Bu. Ini di matematika ada ya? Mengenai trigonometri. Ada, Bu. Ada ya. Nah, berarti kalau untuk dapat sin ke cos, digimanain ininya, kurvanya? Ini supaya mudah aja sih pakai pakai kurva ini. Kurva yang ini kita geser ke kemana? Ke kiri. Ke kiri sebesar 90 derajat. 90 derajat ya. Jadi nanti kita dapatkan cos omega T ya. Cos omega T, cos theta ya, atau cos omega T, misalnya ini sin omega T, ini cos omega T. Cos omega T itu kita dapatkan dengan menggeser sin omega T sebesar 90 ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti gimana? Plus atau minus? Minus, Bu. Plus ya, kalau nggak salah. Minus atau plus ini? Misalnya minus ya. Kita cek aja ya. Misalnya ini 0. Ya. Di sudut 0, cos 0 itu berapa? 1 ya. Itu sama dengan sin berapa? Omega T-nya 0 minus 90 derajat ya. Betul nggak? Cos 0 berapa? 1. 1 ya. Sin min 90 kan berarti ke sini ya. Ya. Berarti sin berapa? Sin minus 90 berapa itu? 0. Min 1. Min 1 ya. Sama nggak? Beda. Beda ya, berarti nggak bisa. Ya, sekarang kalau kita coba
plus ya, misalnya cos omega T itu didapatkan dari sin omega T plus 90. Ya, berarti berapa nih? Cos 0, kita cek ya pakai sudut istimewa. Berarti gimana? Sin 0 plus 90. Ya, berarti berapa? Ini 1, ini 1. 1. Ya, berarti nah ini ya, cos omega T bisa kita dapatkan dengan menggeser sin dipluskan 90 ya, digeser ke kiri ya sebesar 90 derajat. Nah, sama juga dengan yang tadi itu yang persamaan kalian itu, minus cos omega T. Itu sama dengan apa? Kalau minus cos berarti gimana gambarnya? Kan ini ya, kita balik ya. Nah ini kan ya, ini minus cos omega T. Mbak Elva, ada Mbak Elva? Iya, Bu. Ya, Mbak, kalau ini untuk mendapatkan kurva hijau ini ya Mbak, dari sini ini digimanain Mbak? Digeser kemana? Dari sini untuk dapat yang hijau ini Digeser ke kanan. Hah? Digeser Digeser ke kanan, Bu. ke kanan. Berarti gimana? Dari sin omega T ini bisa digeser ke kanan ya, berarti gimana? Ini minus betul 90 derajat. Nah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan kurva minus cos, kita bisa menggeser sin omega ini sebesar 90 ke kanan atau minus. Nah, ini yang kita pakai akhirnya di sini, Mas, Mbak. Nah, perhatikan di PPT yang tadi, ya. Jadi yang kita dapatkan tadi minus cos ya. Ya kan? Kita dapat minus cos itu sama dengan sin omega T minus 90. Ya, jadi nanti I-nya itu sama dengan Vm per omega L sin omega T minus 90 derajat. Nah, kalian perhatikan, coba ya, kita bandingkan dengan yang R tadi. Ya, yang R tadi, kalau Vm-nya sin omega T, I-nya juga sin omega T ya. Nah, tapi kalau induktor, kalau kalian perhatikan, V-nya itu sin omega T, tapi I-nya jadi minus 90, jadi berubah. Ya, I-nya fasanya itu berubah dari V-nya. Ya, berkurang sebesar 90 derajat. Ya. Nah, nanti kalau yang resistor tadi kan gimana itu? Berarti I-nya yang resistor ya. I sama dengan apa? Vm per R. Ya, IM-nya itu Vm per R. Nah, kalau induktor nanti juga sama. Ya, kalau induktor IM-nya itu jadi Vm per apa jadinya? Omega L, Bu. Omega L. Nah, omega, kalau ini kan apa? Resistor itu apa? R-nya itu apa? Resistansi ya, atau hambatan. Nah, ini juga hambatan, tapi hambatan pada apa? Jadi kan hambatan, ya, resistansi pada resistor. Kalau ini berarti hambatan pada Induktor, Bu. induktor. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Dulu di SMA? XL. XL atau reaktansi apa? XL itu Reaktansi induktif. induktif, betul. Ya, jadi modelnya sama, Mas Mbak. Ya, jadi arus itu tegangan dibagi hambatan. Ya, hambatannya sekarang apa dulu tuh? Ya, kalau hambatannya resistor, nah R. Ya, kalau induktor pakainya XL. Ya, XL ini
Hasilnya dari mana ya? Ini dari penurunan ini. Ya. Jadi XL ini adalah hambatan pada induktor besarnya berapa? Omega kali L. Omega itu apa? Kecepatan Omega sudut. apa? Sudut apa? Frekuensi ya. Dengan omega sama dengan apa? 2Pi dikali F. 2pi dikali L. Jadi nanti XL-nya sama dengan omega L ya. Sama dengan apa? 2pi F kali L. Jelas ya? Sampai sini ya. Jadi nanti kalau induktor, kalau V-nya itu fasanya sin omega T misalnya, ya, I-nya itu fasanya berubah. Ya, jadi berkurang ya sebesar 90 derajat. Nah, kalau digambarkan, ini ya, di PPT selanjutnya, di slide selanjutnya. Jadi kalau V-nya itu sin omega T yang kuning ini, ya, maka I-nya itu nggak sama fasanya. Ya, amplitudonya bisa beda, fasanya juga beda. Ya, jadi yang kuning ini kita geser ke kanan ya. Kan ini minus 90. Jadi digeser ke kanan sebesar berapa? 90 derajat. Ya. Gitu ya, mungkin ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Saya. Yang jawab cuma satu, yang lainnya Bisa, Bu. ya. Oke. Kalau bisa kita lanjut lagi. Kalau tadi apa R ya, resistor, kemudian apa? Sekarang induktor. Nah, sekarang kita lihat kalau kapasitor. Ya, kalau misalnya tegangan AC-nya ini ya kita lewatkan pada kapasitor gimana? Kalau DC yang lewat ini kayak putus gitu loh Mbak, Mas, kayak nggak ada gitu. Ya, jadi dia akhirnya jadi rangkaian terbuka. Ya, tapi kalau yang lewat arus AC dia berfungsi itu. Ya, C-nya itu. Ya, caranya gimana? Sama ya. Jadi V-nya udah tahu Vm sin omega T, kita ingin mencari I-nya. Ya, I di kapasitor ini berapa? Ya, kita tetap ya sama pakai Kirchhoff kedua. Apa itu? Sigma apa? V-nya sama dengan 0 ya dalam rangkaian tertutup. Jadi VAC-nya ya yang dari sini ditambah apa? V dari kapasitor. Ya, kan ini rangkaian tertutup nih. Ya, jadi V di sini ditambah V di kapasitor sama dengan berapa? 0, Bu. 0 ya. Nah, PAC-nya berapa? Pm sin omega T. Nah, V di C itu berapa? Masih ingat di bab 2? Ini nerusin dari bab 2 nih ya. V-nya di kapasitor sama dengan apa? I per C, Bu. I per C. Ya, atau kalau kita apa? Ini tiba-tiba gini ya, bentar. Kenapa jadi tiba-tiba begini? Nah, sebentar ya. Tunggu ya. Coba kalian baca dulu ininya. Oh, ini aja. Coba kalian lihat dulu di buku itu ya. Halaman berapa itu? Halaman 146. Nah, itu. Ya. Coba kalian lihat di situ itu. Seratus 146 sampai 100 Induktorius 148 ya. Coba kalian lihat dulu itu ya. Saya ini dulu.
Sudah dibaca semua? Halo? Sedang dibaca, Bu. Oh ya, sama ya ini. Jadi intinya apa, kalau resistor sama ya pasanya ya, tinggal beda amplitudenya aja. Ya, Imax sama Vmax-nya. Ya, tapi kalau induktor gimana? Selain Imax sama Vmax-nya berbeda ya, kalau R-nya bukan 1, nah ada perubahan apa? Fase. Ya, sebesar minus 90 ya kalau sin. Ya, jadi nanti gambarnya gini ya, Mbak Mas ya. Ini udah di PPT lagi ya di screen kalian ya. Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Nah, sekarang itu induktor, ini kapasitor ya. Sekarang gini aja. Kalau kalian ingat itu dulu I itu apa ya? I adalah pengertiannya aja. Saya makanya bingung kok jadi gini. Bentar. Ini soalnya PPT rame-rame ya, jadi nggak ikut bikin, tahu muncul gini bingung juga. Bentar. I itu apa ya? Harus adalah kalau dihubungkan dengan muatan gimana? Hubungannya dengan muatan I Mas Sultan? Ada Mas Sultan? Iya, Bu. Ya. I itu pengertiannya apa Mas kalau dihubungkan dengan muatan? Harus adalah halo, Mas? Mas Sultan? Iya, Bu. Saya mute, Bu. Sorry. Hubungan dengan muatan ya, Bu? Ya nggak usah di-mute kalau udah ditunjuk. Ngapain juga. Iya, Bu. Kan? Muatan persatuan waktu, Bu. Pengertian ininya apa? Konsepnya gimana? Harus adalah muatan? Persatuan waktu. Muatan yang bergerak ya? Iya, Bu. Muatan yang bergerak persatuan waktu. Persatuan waktu, betul ya. Jadi I-nya itu apa? Perubahan muatan per waktu ya. Jadi kan karena bergerak ya, biasanya arus itu kan muatan yang bergerak. Nah, dihitungnya gimana? Definisinya arus berarti jumlah muatan yang ada ya tiap persatuan waktunya. Karena apa? Q-nya itu bergerak ya. Jadi I sama dengan dQ per dt. Nah, kalau kita lihat gini, P itu kan di kapasitor apa? Q per C ya. Berarti Q-nya sama dengan apa? C kali V. C kali V ya. Nah, kemudian kalau dQ-nya berarti gimana? dQ-nya sama dengan nanti C-nya kan tetap ya, berarti C kali apa? Kalau dV. ini berubah dV ya, jadinya gini. Nah, nanti berarti I-nya kita dapatkan dari apa? dQ per dt, berarti apa? C kali dV per dt. dV per dt, betul, 100. Nah, gitu ya. Saya bingung juga nih awalnya kenapa dibalik-balik gini ya. Pakai gini aja ya, yang logikanya kita udah tahu. Ya, jadi I-nya sama dengan apa? dQ per dt. Di mana dQ-nya sama dengan apa? C kali dV. dV. Ya, jadi dQ per dt sama dengan C kali dV per dt. Sampai sini paham semua nggak? Bisa dipahami nggak? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah bisa. Yang lain gimana nih? Kok diem aja? Mas Adrian Bisa, Bu. Bisa, bisa ya? Bu. Nah, ya. Nah, jadi nanti V-nya kita masukkan ya, yang AC tadi. Jadi gimana? C, I sama dengan C kali D per DT, V-nya apa tadi? V-nya sama dengan apa? V-nya tadi apa persamaannya? I kali R, Bu. V-nya, VAC-nya tadi. Kiper C, Bu. I per C. Yang dari ini, kan V-nya yang lewat di dia itu kan VAC ya. Berarti apa? V max sin omega T. V mas kali sin omega T. Ya, coba kita turunkan di ini aja ya. Tadi apa persamaannya? I sama dengan kalau di kapasitor ya tadi ya. Soalnya saya taruh sini aja. Ini. Ya. Oke. Terus oke, ini berarti ada ini ya, ada. Nah, sekarang yang kapasitor ya. Tadi gimana persamaannya tuh? I sama dengan apa? dq per dt. Di mana tadi apa? P-nya sama dengan Q per C kan ya. Dan Q-nya sama dengan C kali V. dq itu sama dengan C kali dv. Jadi nanti I-nya akan sama dengan C kali apa? dv per dt. Ya, di mana V-nya tadi apa? Persamaannya V max kali V max sin Omega T. omega T. sin omega T ya, per dt. Berapa tuh jadinya? C, ini keluar ya, konstanta. Recording in progress. Ini diturunkan jadi Omega cos omega T. omega cos omega T 100. Ya, nanti ini itu menjadi Vm kali omega C ya kali cos omega T. Nah, kita lihat di sini cos omega T tadi itu sama dengan apa? Sin omega T tambah 90. Betul. 100. Ya, jadi nanti I-nya itu sama-sama berubah ya, kayak induktor tapi jadi plus. Karena apa? Karena dia digeser ke kanan. Sorry, salah. Geser ke kiri ya. Jadi yang ini digeser ke kiri, jadi plus 90. Nah, gitu Mas, Mbak. Nah, ini nanti persamaannya sama. Jadi IM, berarti kan? Tapi apa? Fasenya berbeda. Ditambah 90 derajat. Di mana IM ini sama dengan apa berarti? PM kali Dibagi R, Bu. Nah, ini dulu. Jadi IM-nya ini PM kali Omega C. omega C. Nah, sama dengan resistor dan induktor, Mas, Mbak. Ini itu V-nya dibagi dengan hambatan. Tapi hambatan pada apa?
Kan sama ya, I itu V dibagi hambatan. Kalau ini berarti hambatan pada kapasitor, ya, yang kita sebut dengan apa? Dulu di SMA, Reaktansi kapasitif. reaktansi kapasitif. Betul. Ya, jadi nanti I maksimalnya itu sama dengan V max dibagi hambatan, tapi hambatannya apa? Kapasitor. Ya, jadi nanti apa? XC itu sama dengan apa? 1/omega. 1/omega C, betul. Nah, dulu di SMA ini ya, namanya reaktansi kapasitif. Cara carinya gimana? Hati-hati nih ya, suka banyak yang salah omega C nih. Ya, kalau di ujian, hati-hati itu 1/omega C. Ya, jadi sama dengan apa? 1/2 pi C. Ya. Nah, kesimpulannya gitu ya. Jadi, kalau V-nya itu sama dengan V max sin omega T. Ya. Untuk resistor, berarti I-nya gimana? Sama ya, I max kali fasanya gimana fasanya? Sama, Bu. Sin omega Nah, ya. T ditambah 90. Jadi sin omega T nggak ditambah 90 kalau resistor. Ya, di mana I maksimal ini sama dengan apa? V max per R. R, ya. Fasanya sama, sin omega T. Ya. Nah, kemudian kalau L gimana? I-nya jadi I max. Nah, sinnya berubah ya. Fasanya jadi gimana? Omega T Min 90. min 90 derajat. Betul. Di mana I max-nya sama dengan apa? V max dibagi dengan L. hambatannya apa? XL. Ya. Di mana sin omega T min 90 derajat. Kalau untuk kapasitor gimana? I-nya nanti sama ya, jadi I max kali sin omega T plus 90 derajat. Di mana I max-nya sama dengan apa? V max dibagi dengan ya, hati-hati. Ini fasanya beda ya dengan ininya. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Ya, kalau paham kita coba ya. Ini kok nggak ada ya ininya ya. Kalau sebaliknya gimana? Kalau yang diketahui I-nya dulu. Ini sudah ya. Bisa saya hapus. Saya pakai yang lain. Nah, sekarang kalau yang diketahui I-nya dulu gimana? Misalnya nih ya, saya punya ini I-nya sama dengan misalnya 2 sin 4T min 30 derajat. Oh, jangan dulu deh. Nah, sin 4T aja misalnya. Ya, jadi kalau misalnya suatu rangkaian nih ya, ini rangkaian AC, ya. Kemudian di sini ada resistor, ya. Arus yang lewat sini itu besarnya ini, ya, 2 kali sin 4T, ya. Coba ya, saya tanya.
Mas Arya Beno, ada. Halo, Mas Arya? Ada, Bu. Ada ya. Mas, berarti V yang lewat resistor berapa, Mas? Misalnya hambatannya R-nya 10 ohm, misalnya. Jadi V yang lewat sini berapa, Mas? V yang lewat resistornya. Caranya gimana? Carinya. Halo? Persamanya dulu gimana? V sama dengan apa? Ini ya, sama dengan kali ini. R. Gimana? V-nya sama dengan apa? IM kali R. V? V sama dengan IM kali R. IM kali R, itu kalau VM, Mas. Kalau bolak-balik kan harus ada sin atau cosnya. Gimana? V-nya sama dengan apa? Persamaannya dulu apa berarti? V sama dengan apa? Persamaan AC, tegangan AC, gimana? Halo, Mas Arya. Oke, Bu. Persamaan tegangan AC gimana? Sin omega T. PM, ya, sin. Nah, ini kan 4T ya, berarti PM sin Omega T. omega T. Omeganya kita ganti dengan 4 ya. Jadi sin 4T. Paham nggak sampai situ? Paham, Bu. Paham ya? Jadi, nah kita cari PM-nya dulu. PM-nya sama dengan apa? IM kali R. IM kali R, betul, 100. IM-nya berapa? Dua, Bu. 2. R-nya? R-nya 10. Jadi? 20. Ini ada perubahan sudut nggak, Mas? Ada perubahan fase nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, jadi tetap ya. Ini sin 4T, ini juga sin 4T. Jadi berapa nih, Mas? Ininya, PM-nya. Persamanya jadi gimana? PM-nya berapa tadi? 20 sin 4T. 100. Ya, masih Mas Arya. Bentar, kalau L, Mas, berarti gimana? P-nya sama dengan? Sama ya, persamaannya apa? PM kali ada perubahan fase nggak? Nah, Bu. Ada perubahan fase nggak ininya? P-nya? Ada, Bu. Oke. Wah, ini belum paham ini berarti. Arusnya ini, fasenya ini. P-nya ada perubahan fase nggak? Ada, Bu. Berapa? Coba dinyalakan videonya. Mas Arya. Nah ya, Mas, ini kan tadi I-nya segini ya, Mas.
yang ini dulu kita lihat. Ini VM-nya, V-nya sin omega T. I-nya ada perubahan fase ya. Sebesar minus 90. Berarti kalau I-nya segini, VM-nya ada, V-nya ada perubahan fase nggak? Mas Arya masih mute. Dibuka aja Mas, jangan di mute Mas. Anu lupa nanti ngeluh. Udah jawab ternyata nggak ini. Ada perubahan fase nggak V-nya? Ada Bu. Ada, jadi berapa? Minus 90. Diapain? Jadi berapa? Sin Omega T minus 90. omeganya diganti berapa? 4T. AT ya. Minus atau plus ini? Yang lain. Kalau V-nya 0 ya, ini kan sama dengan V omega T plus 0. I-nya itu dikurangi 90. Kalau diketahui I-nya dulu, ya, sama dengan omega T, berarti T-nya digimanain yang di L? Ditambah 90. Ditambah 90, kebalikannya ya. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi untuk yang R itu V dan I sama. Ya, tapi untuk L, nah itu ada sebutannya itu ya, Li itu. Ya, untuk L itu I-nya mendahului, jadi dia minus 90. Jadi yang ke sana itu minus. Ya, berarti yang ke sana gimana? Plus. Ya, jadi kalau kalian tahu I-nya, maka E-nya itu dijumlah. Ya. Tapi kalau kalian tahu E-nya dulu, V-nya dulu, mencari I-nya berarti dikurang. Gitu, paham nggak? Ininya untuk fasenya. Ya. Jadi kalau I-nya diketahui, ini kan 4T plus 0 ya, sama dengan ini. Ya. Maka V-nya itu bukan dikurangi, tapi malah ditambah. Karena apa? Ini V-nya kan segini, 0. Ini I-nya minus 90. Berarti kalau I-nya plus 0, V-nya ya plus 90 gitu. Ya. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, sekarang cari VM-nya. Nggak apa-apa ya Mas Arya lagi. Mas, VM-nya di induktor gimana Mas? Sama dengan apa? Kalau misalnya ini diganti induktor ya. Ini misalnya L-nya 2 Henry. Jadi VM-nya berapa Mas? Cara carinya gimana kalau induktor? Mas Arya. Iya Bu. VM-nya sama dengan? Tadi apa? Kalau bingung lihat catatan. Baru diterangin tadi. Lama banget. VM-nya sama dengan apa? Kalau induktor. Sin omega T. Enggak, VM. V maksimum. Amplitudonya. Kalau resistor kan IM kali R. Kalau L apa? Kan ini arus kali hambatan ya. Kalau hambatan pada induktor apa itu sebutannya? Notasinya apa? Tadi merhatiin nggak Mas? Perhatiin Bu. Nyatet nggak? Bu, cuma tadi agak sedikit ketinggalan. Harus catch up terus ya. Kan kita nggak tahu kapan ditanyain. Kalau setiap nanya ketinggalan, ini nggak merhatikan, nggak masuk. Jadi kalian tuh maunya apa gitu. Kadang bingung juga ya. Lihat generasi sekarang tuh.
Tadi apa Mas Arya? PM itu sama dengan arus kali hambatan. Kalau di induktor apa hambatannya? Kalau gini kan menghambat yang lain ya, jadinya ya. Yang lain udah mau cepet gitu, ini menghambat gitu. Ya. Jadi kalian itu kalau nggak memperhatikan sebenarnya yang rugi bukan kalian aja, tapi teman kalian yang lain juga rugi gitu. Ya, tolong dipahami itu ya. Harus bisa jadi dewasa gitu ya. Semua yang kita lakukan itu efeknya bukan buat ke kita aja, tapi ke orang lain juga. Gimana Mas Arya? PM-nya sama dengan apa? IM sekali L. IM kali? I, Bu. Hmm? M kali Kamu punya PPT-nya nggak? Ada? PPT-nya ada? Hah? ada. Jangan-jangan nggak ada. Itu kan ada itu di PPT itu. Kalau induktor PM-nya apa? Kan ini arus. Ini SL. hambatan. Hambatan pada resistor kan R. Kalau hambatan pada induktor apa? Mas Arya, SL, Bu. XL. XL itu apa? Sebutannya apa? Kalau R kan resistansi atau apa hambatan ya. XL apa? Sebutannya hambatan pada induktor? Itu di PPT ada, Mas. Ya ampun. Namanya Reaktansi induktif, Bu. reaktansi induktif. Rumusnya gimana? Ada itu di Nah. PPT, Mas. XL itu apa? Omega L. Omega kali L. Omeganya sama dengan apa? Dua 4T, Bu. 2pi 2pi F. F ya kali L. Nah, omeganya tadi berapa itu, Mas? Berarti IM omega kali L ya. Omeganya berapa ini? Berarti berapa ini? IM-nya tadi berapa? Dua. 2. Omeganya berapa? Omeganya 4T. 4. Omega T kan berarti omeganya 4, bukan 4T. Oh iya sih. Ya, 4. L-nya berapa? L-nya tadi berapa? Induktansinya? 2. 2 Henry. Jadi berapa? 16. 16. Jadi nanti persamanya P-nya sama dengan apa, Mas Arya? PM-nya berapa tadi? 16. 16 kali Dikali ya, gimana? 4T. Namanya gimana? Dikali 4T ditambah P max-nya 16 kali 4T. 4T. Kalau AC kan harus sinusoidal. PM-nya tadi berapa? 16 kali 16. Sin 4T plus 90 derajat. ya 100. Ya. Yang lain paham sampai sini? Ya. Yang lain tolong ya. Kalau apa belajar kan harus tanggung jawab itu ya. Kalau gini kan jadi nghambat yang lain gitu. Ya, kasihan yang lain jadi lama. Oke, coba yang lain. Mbak Rachel. Ya. Ada Mbak Rachel? Iya, bisa. Ya, P-nya gimana Mbak? Kalau ini misalnya saya kasih C ya, kita ganti.
pakai C. IM kali XC, Bu. PM, Kali XC. XC itu kalau VM. Kalau V-nya dulu gimana? PM kali Sin omega T plus 90, Bu. omeganya jadi berapa? 4. 4, betul. Ya. Nah, ini kalau I-nya plus, Mbak, V-nya 0, I-nya plus 90 ya. Nah, Ya, kalau berarti- I-nya 0, berarti Minus V-nya? 9 min Hah? min Min 90. Min 90, betul, 100. Sampai sini paham nggak semua? Paham, Bu. Paham ya? Jadi antara I sama V, nah kalau di C ini sebutannya ice. Nah, nanti singkatannya Eli di Iceman. Ya. Jadi kalau untuk C itu E-nya yang duluan, jadi E-nya yang minus. Nah, ini. Ya. Yang I-nya itu yang plus. Gitu. Jadi ke sini itu plus ya. Nah, yang ke sana minus. Ya, jadi kalau kita tahu E-nya dulu, I-nya itu di plus. Tapi kalau kita tahu I-nya dulu, berarti E-nya di minus. Gitu. Ya. Nah, kita cari dulu VM-nya, Mbak Rachel. Gimana caranya? VM-nya sama dengan? Halo? IM kali XC, Bu. IM kali XC, 100. Berarti gimana? XC-nya sama dengan? Super omega T, Bu. IM Omega C, maaf. ya, omega C gitu ya. Ini kan hambatan pada kapasitornya ya, atau reaktansi kapasitif. Omeganya, oh C-nya belum ya. Kalau C-nya misalnya 1/4 farad. Banyak banget ya. Udah nggak apa-apa. 1/4 farad. Berarti gimana, Mbak? PM-nya? BM-nya berapa? IM-nya 2. 2. Omeganya berapa? 4. 4. C-nya? 1/8. 1/4. Jadi berapa PM-nya? 2. 2. Ya, jadi nanti persamaannya gimana? 2 sin 4T min 90 derajat. 4T min 90. Ya, gitu. Ya, jadi nanti gini aja. Mungkin nanti di rumah ya, coba kalian bikin kurvanya ini. Ya, yang I ini, ya, tugas ini ya, di rumah ya. Membuat kurva ya, untuk ini I-nya ya, kemudian VR ya, kemudian ini VR kan ya, ini VL, ini VC. Nah, VL sama VC-nya kira-kira gimana? Nanti mungkin diwarnain lain-lain ya, yang VR gimana, yang I mungkin hitam gitu ya, yang VR-nya gimana, yang VL-nya gimana, yang VC-nya gimana. Mungkin warna lain gitu ya, yang VL, VC. Ya. Jelas ya, sampai situ ya. Instruksinya. Yes, Bu. Yes ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Jadi kesimpulannya itu ada di PPT itu ya. Dari sini jelas semua? Nggak ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, kalau resistor sama ya fasanya. Jadi maaf kalau kalian ngitung VM-nya aja ini salah ya. Ya, saya salahkan. Nanti harus ada fasenya ini ya, fasenya berapa?
Ini kemudian kalau induktor gimana? Ya, kemudian kalau C itu gimana? Ya. Kalau misalnya nih, ya, ininya fasanya plus 30 nih ya. Ya. Kalau ini V-nya plus 30, berarti R-nya gimana? VM-nya jadinya. 20 sin 4T. Ada beda fase nggak kalau R? Tetap. Nggak ada ya, jadi ini tetap 4T plus 30 derajat. Ya. Kalau yang L, gimana? Jadinya berapa ini? Di 120. Saya taruh di sini aja ya, bentar. Biar beda ya. Kalau yang I-nya ini misalnya ini misalnya kalau misalnya I-nya 2 sin 4T plus 30 misalnya. Sama ya, parameter lainnya sama, maka VR-nya Mas Gifari, VR-nya berapa Mas? Parameter lainnya sama. Langsung aja. Oh, VM. Kalau VM-nya berapa? Langsung aja Mas. Sama. 2 sin 4T plus 2 30. kali R-nya tadi 10 ya? Jadi R-nya tadi 10. Kan? Iya. Nah, sama, berarti berapa VM-nya? Ini VR kan, Bu? Hah? Ya, yang resistor. Tadi resistornya resistansinya 10. Parameter lainnya sama ini ya. Ini R-nya 10. Oh, iya, 2 kali 10. Yang-nya ini berapa tadi? 2 Henry ya. Yang ini C-nya 1/4 farad. Misalnya. Berarti berapa? 20 kali? Sin 4T plus 30. 100. Ya. Kalau yang L, bentar. Mas Torik. Yang L. Ada Mas Torik? Bu. PL-nya berapa Mas? Jadinya? L-nya jadi 16. Sin 4T plus 120. 100. Dari mana? Plus 30 ya, awal dulu. Ditambah 90. Nah, 100. Ya, jadi nanti 16, satuannya apa? Volt ya. 16 sin 4T plus 120. Bagus Mas. Ya, coba yang lain. Paham ya semua ya? Mas Raffi. Kalau yang C Mas. Ada Mas Raffi? Ada Bu. Ya, PC-nya gimana Mas? Sama dengan berapa? Sama dengan 2 sin 4T plus 30 min 90. 100. Ya, jadi berapa? 2 sin 4T min 60 derajat. 100. Ya. Sampai sini paham semua? Paham Bu. Paham ya? Nah, jadi kalau ininya, jadi main-main di sin sama cos-nya aja. Ya, jadi kalau misalnya kok diketahuinya cos, ya kalian gimana caranya dari sin supaya jadi cos? Dari cos supaya jadi sin. Kan digeser aja ya. Nah, itu ya. Jadi kalian plus dulu ini aslinya, fase aslinya ya, kemudian di plus 90 atau di minus 90. Khusus untuk L sama C ya. Kalau R kan tepat. Ya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya.
Oke, kalau sudah, coba dilihat lagi di PPT-nya. Ya, PPT itu untuk dibaca ya, jadi untuk apa kalian referensi juga. Kalau lupa ya lihat situ aja. Ya, jangan bingung-bingung. Makanya harus paham. Kalau paham lupa dikit bisa lihat. Ya. Nah, sekarang gini, Mas Mbak. Kalau misalnya, nah ini gambarnya ya kalau untuk C. Jadi kalau ini V-nya misalnya sudah kelihatan PPT-nya? Sudah ya. Jadi ini kalau untuk V-nya maka I-nya mundur ke kiri ya atau dijumlahkan. Ya, jadi ketinggalan tuh E-nya. Jadi makanya tadi ini ya apa sebutannya Ellie di Iceman. Ya, buat ngapalin. Ya, jadi E-nya ketinggalan. Ya, dari I-nya. Kalau C. Ya, kalau L I-nya yang ketinggalan. Jadi ketinggalan dalam artian E-nya itu di apa? Dikurangi ya, berarti ya. Yang ini tadi apa? Yang ke kanan dikurangi, yang ke kiri apa? Dijumlahkan. Gitu. Ya. Nah, kemudian nah ini untuk arus sama tegangannya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan arus bolak-balik itu kan IM kali sin omega T. Padahal kita tahu apa daya, ya itu kan V kali I ya. Ya enggak? Atau I kuadrat kali V-nya itu apa? V itu kan I kali R. Berarti apa? V-nya sama dengan I kuadrat kali R. Padahal I-nya itu kan berupa persamaan sinusoidal. Ya enggak? Berarti gimana? IM, berarti kan ini dikuadratkan kan ya, dikali R. Berarti IM kuadrat kali R sin kuadrat omega T. Nah, kalau kita ingin menghitung energinya, ya, energi itu kan integral apa? PDT. Maka ini kita integralkan. Ya, ada penurunannya di PPT, kalian bisa lihat. Nanti hasilnya energinya itu atau usahanya sama dengan setengah IM kuadrat R kali T. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan dengan ada istilah lain yang kita sebut dengan arus efektif. Jadi ini ada arus maksimum, ada arus efektifnya. Ya. Nah, jadi arus efektifnya gimana? Itu sama dengan setengah IM kuadrat. Ya, I efektif kuadrat itu sama dengan kan gini, penurunannya ini kadang kok loncat-loncat langsung ya. Jadi bingung sendiri bacanya. Bentar. Kan W itu sama dengan apa? Usaha kan P kali T ya. Di mana P-nya sama dengan apa? P dikali I kali T. Ya. Di mana V-nya sama dengan apa? I kuadrat kali R. Nah, gini. Ya. Nah, kalau untuk arus AC gini Mas, Mbak. Kalau apa? DC kan gini ya, langsung bisa. Nah, tapi kalau arus AC kan gini ya, naik turun gitu. Nah, nilai mana yang kita pakai? Ya kan? Kan kita bingung ya, mau makainya yang mana nih? Nah, I-nya itu kita namakan dengan apa? Namanya I efektif. Nah, ini. Ya, jadi I efektif kuadrat. I efektif itu berarti apa? Kayak rata-ratanya aja gitu. Ya, rata-rata sudut ini loh, apa? Gelombang ini tuh rata-ratanya. Nah, itu sebutannya I efektifnya, arus efektifnya. Jadi nanti P-nya itu sama dengan apa? I kuadrat R, tapi I yang mana? I yang efektifnya. Karena apa? Karena dia bentuknya ini sinusoidal ini. Jadi mau pakai I yang mana nih? Banyak banget kan ya I-nya yang ini. Jadi kita pakai kayak rata-ratanya, bukan rata-rata, sebenarnya namanya root mean square. Ya, jadi rata-rata yang apa diakarkan gitu ya. Nah, jadi I efektif kuadrat ini dapatnya ini sama dengan ini. Nah, ini T-nya, ya. Ini P-nya. Nah, jadi setengah IM kuadrat R itu sama dengan apa?
I efektif kuadrat R. Nah, nanti I efektifnya itu sama dengan berapa? Berarti IM-nya, IM kuadrat ya, dibagi 2 diakarkan. Nah, jadinya berapa? IM per akar 2. Nah, gitu. Ya, jadi kalau arus AC itu kan I-nya banyak ya. Nah, pakai I yang mana nih? Nah, kita namakan I efektif. Ya, dapatnya dari mana? Ya, ini penurunannya ini ya. Kalian pelajari sendiri lah. Ya, gitu ya mungkin ya. Jadi, untuk P itu, ya, untuk arus AC, kita namakan I efektif ya. Dapatnya dari mana? IM per akar 2. Ya, jadi nanti ya VM itu kan IM kali R ya. V efektif itu I efektif kali R. Nah, jadi gimana tuh? R-nya nanti sama dengan apa? VM per IR. Di mana V efektif R-nya sama kan ini ya dimasukkan ke sini. Jadi V efektif nanti sama dengan apa? I efektif kali R-nya tadi berapa? VM per IM. Ya. Di mana IM-nya tadi berapa? IM adalah ini. IM-nya sama dengan I efektif kali akar 2. Ya, jadi akar 2 I efektif. Ini coret-coret, maka V efektif itu sama dengan apa? VM per akar 2. Sama ya? Jadi I efektif itu IM per akar 2, V efektif juga VM per akar 2. Ya, jelas ya sampai sini? Nah, jadi nanti kalau kalian kita ngomongin tentang daya, itu hanya berlaku pada resistor aja. Ya, jadi daya pada resistor aja yang bisa dihitung. Ya, kalau ngomongin P di arus AC. Ya. Nah, ini kesimpulannya ya yang tadi kita udah bahas. Nanti kita lanjutkan impedansi dan seterusnya. Ya, jadi gimana nanti akhirnya kalian dapat ini ya yang apa persamaan ini. Nah, set ini impedansi ini. Gitu mungkin ya. Mudah-mudahan jelas. Saya rasa waktunya udah habis ya, mohon maaf agak telat 3 menit. Mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Kita lanjutkan mungkin minggu depan libur ya mungkin ya.